Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup. Kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nestapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome home. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menghadap Tuhan. Jemaat diundang untuk berdiri. Selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu di pagi hari ini Tuhan.
Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Kasih karunia yang selalu kami nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan selalu nyata Tuhan. Kami akan memulaikan ibadah ini Tuhan, kiranya Engkau bersama-sama dengan ibadah kami di pagi hari ini. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau ada. Engkau bersama-sama dengan kami. Engkau layakkan ibadah kami Tuhan, agar ibadah kami layak di hadapan Engkau. Dalam namanya Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersorak-sorak buat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau Bapa yang mengenal hati kami. Engkau Bapa yang mengerti setiap apa yang kami perlukan dalam hidup kami ya Bapa. Kami mau lebih lagi ya Tuhan, untuk memuji, menyembah dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih.
setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau
Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau datang kepadamu ya Tuhan, membawa hati dan jiwa kami untuk memberikan yang terbaik hanya kepadamu, memberikan persembahan dan penyembahan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kami mau memberikan yang terbaik hanya kepadamu Tuhan. Verse 1. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Jauh sebelum kami mempersembahkan tubuh kami, waktu kami, tenaga kami
untuk Engkau sudah terlebih dahulu memberi yang sangat mahal kepada kami. Nyawamu, hidupmu, pengorbananmu bagi kami, supaya kami jangan pergi ke neraka. Pemberianmu tidak terhingga, dan terlalu kecil apa yang bisa kami berikan kepada Engkau. Dengan pikiran kami, nyanyian kami, tenaga kami, waktu kami, dan kami belum selesai di tahun 2023 ini Bapa, untuk mempersembahkan persembahan-persembahan yang terbaik bagi Engkau, yang harum bagi Engkau. Dan Engkau Roh Kudus yang mengajari kami untuk menyatakan cinta kami kepada Engkau. Lebih daripada warna baju yang merah, Engkau menyatakan dan mengingatkan kami akan merah cinta-Mu, merah kasih-Mu yang membara di dalam kuasa darah-Mu. Dan Engkau juga mengingatkan akan merahnya cinta kami untuk membalas Engkau dengan kasih kami kepadamu, keluar dari hati yang paling dalam. Sungguh indah Tuhan kasih-Mu yang kami balas dengan kasih kami. Nyatakan kasih-Mu untuk kesekian kalinya dengan bimbingan-Mu lewat firman-Mu yang mengandung janji ilahi. Pakai mulut lidah hamba-Mu ya Bapa untuk menyampaikan isi hati-Mu sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab suci. Jauh dari rekayasa manusia, tetapi kehendak Roh-Mu, kehendak dari firman-Mu saja yang boleh disampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya dan keluarga perkenankan mengucapkan selamat tahun baru Tionghoa, Kong Si Fat Chai bagi saudara-saudara yang memperingatinya. Kiranya kasih Tuhan juga dibaharui di dalam tahun yang baru ini, dan kasih-Nya lebih daripada merah baju, tetapi merah cintanya Tuhan yang membara. Saudara, Tuhan memberikan rambu-rambu dan panduannya untuk kesekian kalinya lewat penggembalaannya dalam firman-Nya. Saudara, kita akan perhatikan satu tema yang diberikan kepada kita: kuserahkan segala kekhawatiranku. Didasarkan dari kitab Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-6. Siap saudara, siapkan hati kita, mari kita membaca bersama-sama bersuara. Filipi 4 ayat ke-6 sampai saudara mendengar suara sendiri. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Itulah sabda Tuhan, pesan Tuhan kepada kita sekalian. Jangan hendaknya kamu khawatir. Kalau Tuhan berkata seperti itu berarti tahu bahwa murid-muridnya ini sering khawatir. Kalau Tuhan berpesan jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, berarti Tuhan tahu bahwa anak-anaknya di bumi ini setiap kali berhadapan dengan persoalan baik itu objektif ataupun subjektif, sering kali berada dalam keadaan cemas, takut, khawatir atau khawatir. Bahkan kemudian tidak ada yang namanya klasifikasi jenis apa objeknya khawatir, karena apa tidak dibuat klasifikasi, tidak digolong-golongkan khawatir karena apa, persoalan apa, tetapi ada keterangan khawatir tentang apa, tentang apapun juga, berarti semua perkara, semua hal tidak diklasifikasi atau tidak digolong-golongkan. Khawatir apapun masalahnya, padahal kalau digolong-golongkan saudara itu kita kewalahan untuk menggolongkannya, karena ada khawatir yang alami, wajar, ada kecemasan yang memang semestinya, tetapi juga ada kecemasan dan kekhawatiran yang sudah cenderung patologis atau sudah cenderung berupa penyakit. Saudara, apapun golongannya. Terus kemudian di bawah itu
tetapi nyatakanlah. Ada exhaust, ada saluran keluar, tidak boleh kalau itu disimpan kemudian menggelembung dan mungkin bikin tonjolan di mana-mana. Kalau sesuatu yang tidak sehat disimpan dan itu mengejolak, disimpan kemudian menggelembung di beberapa tonjolan berupa letupannya yang tidak sehat. Ada di sektor kesehatan menggelembung lalu bengkak, ada yang menggelembung dan benjol. Di sektor yang lain mungkin sosial sehingga yang mula-mula ramah lalu hilang keramahannya. Ada yang menonjol dan menggelembung ekstrim di beberapa tempat di mana tiap orang punya kelemahan, ya di situ tonjolannya lalu bisa pecah, saudara. Itu kalau tidak di-manage dengan baik, maka firman Tuhan mengajarkan di sini tentang manajemen kecemasan. Tuhan mengajarkan tentang manajemen atau pengelolaan secara sistematik, saudara, karena firman Tuhan bukan hanya hal rohani, ansih, hal rohani sebagai hal rohani saja, tetapi itu mendarat ke semua segi kehidupan, yaitu memanage, mengelola, menata dengan baik faktor-faktor psikologis, hal-hal yang berkaitan dengan mentalitas ini. Maka kemudian dianjurkan di situ petunjuk buat kita, semua orang pasti mengalami yang namanya khawatir sekali dua kali. Di tahun 2023 baru bulan Januari saja apa yang membuat cemas, saudara-saudara? Mungkin bisa berkaca dan melihat, oh saya cemas dalam hal ini. Saudara bisa menyebut baru bulan Januari. Dan Tuhan mengajarkan di bulan Januari tanggal 22 ini, yaitu nyatakanlah. Jadi bukan disimpan lalu menonjol, menggelembung, pecah, tetapi nyatakanlah. Itu saluran keluar, saluran untuk dikeluarkan, saudara. Nyatakanlah itu berarti ada output, ada exhaust. Nyatakanlah dalam segala hal, diulang lagi tanpa klasifikasi. Kalau di atas itu tentang apapun juga, jadi golongannya apapun tidak peduli, apapun juga di bawah diulang lagi dalam segala hal. Bukan dalam klasifikasi tertentu, golongan tertentu, tapi dalam segala hal diulang sampai 2 kali, saudara. Artinya sama tentang apapun juga keinginanmu kepada Allah. Jadi ada hal yang mencemaskan, yang mengkhawatirkan, engkau punya keinginan apa untuk keluar dari situ? Ini loh Tuhan, keinginan saya ini untuk keluar dari persoalan. Keinginan saya lalu dinyatakan, jangan salah. Saluran keluarnya bukan nulis-nulis kecemasannya di dalam media sosial, terus dibaca orang yang tidak berhak. Tidak semua yang baca itu baik hati. Ada banyak orang yang bodoh sekali sudah diberitahu ya hal urusan rumah tangga yang mestinya urusan intern, tetapi ditulis-tulis, lalu yang membaca ada yang punya belas kasihan, tapi ada yang tertawa-tawa, syukur. Lah kok nulisnya memang di tempat umum, padahal masalah rumah tangga, ada kecemasan, bodoh bukan? Nah saya minta di dalam Tuhan, seluruh jemaat ini tidak ada yang bodoh nulis-nulis kecemasannya di media sosial. Lihat firman Tuhan mengajarkan, nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Maukah kita berlutut ketika apa saudara ada kecemasan? Maukah kita kemudian membuka diri apa yang kita khawatirkan itu kepada Tuhan, bukan di media sosial tentang kecemasan itu? Saudara, sekali lagi, karena banyak yang baca, tidak semua baik hati, tidak semuanya punya kasih, tapi dinyatakan kepada Allah dalam apa? Doa. Maka doa adalah persekutuan dengan Tuhan, lebih daripada sekedar kirim pesan, terima pesan. Doa lebih daripada sekedar kirim dan menerima pesan, tetapi itu satu fellowship, satu hubungan, satu relasi dengan Tuhan. Dan kemudian di situ ada permohonan dan kemudian harus ada
perangkat pelengkapnya, yaitu ucapan syukur. Ini yang sering anak-anak Tuhan lupa, abai, mengabaikan, atau bahkan yang tidak tahu sama sekali. Lah baru cemas kok bisa mengucap syukur, mana bisa, mesti jawabannya begitu saudara. Ya, lo baru ada persoalan, ini ruwet. Bagaimana saya bisa berdoa, menyatakan kecemasan dan saya ingin ini Tuhan jalan keluarnya, tapi ucapan syukurnya orangnya tidak taat. Akibatnya waktu itu dinyatakan kepada Tuhan menjadi satu penghaturan yang tidak lengkap, sesuatu yang tidak baik. Maka di sini firman Tuhan memang mengajarkan kepada kita tentang prosedur, tentang protokol doa, bahwa cemas, khawatir itu pun ada prosedurnya untuk diaturkan kepada Tuhan, yaitu hendaklah bersalutkan ucapan syukur. Sesuatu yang tidak enak saudara namanya kecemasan. Kalau diberikan begitu saja, begitu tidak sopan. Maka harus ada semacam nampan, harus ada alat untuk menyangga wadahnya, namanya ucapan syukur, sehingga yang diaturkan itu menjadi sopan, menjadi layak. Coba yang namanya sesuatu yang tidak enak saudara, berikan apa adanya begitu saja, loh tidak enak saudara. Ya, maka ada nampan yang namanya ucapan syukur. Susah enggak saudara? Sukar atau gampang? Sedang dalam masalah kok ucapan syukur? Terus terang jujur saja. Ada istilah Jawa namanya bloko suto atau terus terang. Terus terang itu tidak mudah, tapi justru yang tidak mudah inilah yang Tuhan berikan melalui kitab suci, menjadi prosedur, menjadi tata krama. Ada istilah bahasa Jawa namanya subosito saudara. Subosito itu unggah-ungguh etika. Susah-susah pun ternyata juga masih diminta untuk susah yang ada etikanya. Sehingga ketika kita menyatakan kekhawatiran itu disertai dengan Tuhan, saya bersyukur. Ya, saya bersyukur. Maka kemudian waktu Natal salah satu hamba Tuhan yang dari AFJF di Kudus datang ke sini sama menyatakan itu, kok ada gangguan di sebelah sini kata beliau, ya. Tapi kemudian apa? Karena ini masalah, ada kecemasan, dibawa ke rumah sakit, diperiksa, cemas bukan, khawatir. Tapi beliau berkata apa? Sesuai dengan ayat 6, Tuhan tetap saya bersyukurkan yang kanan bisa mendengar. Meskipun yang kiri terganggu, yang kanan bisa mendengar. Aku mengucap syukur masih diberi mata yang sehat, hidung yang bisa membaui, anggota-anggota badannya masih bisa digerakkan. Nah saudara, apa yang masih ada menjadi alasan mengucap syukur. Terus lagi kita lihat ya bersama-sama saudara. Ya, mengapa sabda ini dikumandangkan? Yaitu jangan khawatir, sampaikan saja kepada Tuhan. Jangan hendaknya khawatir tentang apapun juga. Mengapa sabda ini dikumandangkan? Tadi sudah disebut di depan, yaitu Tuhan tahu anak-anaknya memang sering cemas, sering khawatir, betul? Ya, kalau kita rendah hati kita akan akui. Terus berikutnya lagi, ya, dalam kapasitas tertentu dengan ukuran tertentu, kekhawatiran itu menjadi bagian dari konteks kewaspadaan. Ada jenis khawatir, tetapi itu alami dan penting. Yaitu cemasnya itu cemas karena waspada. Cemasnya karena apa saudara? Karena hati-hati. Contohnya saudara mengemudikan kendaraan lewat jalan yang ada jembatannya sempit, depannya ada truk. Lalu saudara mulai perhitungan, itu truknya sampai ke jembatan lebih dulu atau saya lebih dulu? Kalau saya lebih dulu saya harus lebih kencang, lewat jembatan sempit terus minggir. Supaya truknya yang belakangan, ya kalau sopirnya sopan, memberi kita jalan. Sampai saya ke situ atau sopirnya bawa truk lebih dulu, saudara.
Kemudian mulai ada mekanisme yang namanya cemas, ada yang namanya khawatir. Nanti kalau berpapasan saya keserempet, kejepit bagaimana? Kalau sopirnya ugal-ugalan, ya kalau sopan. Mulai muncul khawatir, tapi khawatir ini adalah hal mekanisme yang semestinya, saudara. Memang Tuhan taruh menjadi satu alat untuk waspada. Jadi konteksnya, bingkainya adalah karena hati-hati. Positif enggak, saudara? Ya, ini betul. Ada khawatir, mengantisipasi, lalu mulai mencegah. Jangan sampai saya kejepit truk di jembatan, ya sudah saya minggir dulu, saudara, mengambil keputusan biar truknya lewat dulu. Mungkin seperti itu, saudara, tapi sempat khawatir yang dalam rangka hati-hati. Ada lagi, khawatir yang berdiri sendiri menjadikan kontraproduktif, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tuhan memperingatkan, cuma khawatir tetapi tidak produktif. Matius pasal 6 ayat 27, mari dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Jawabannya apa? Jawabannya tidak satu hasta pun. Ya, entah mungkin berapa meter, saudara. Tidak satu hasta pun umur ini ditambah. Jadi misalnya sudah dipatok Tuhan, oh kamu 80 pulang ya. Jadi umurnya di bumi 80. Tapi kemudian khawatir pada usia 70, Tuhan berkata, apa dengan khawatir itu umurmu jadi panjang? Gitu loh, saudara. Satu pertanyaan yang jawabannya tidak, ya. Khawatir tidak akan bisa menghasilkan tambahan umur. Siapa di antara kamu yang karena khawatir, cemas, umurnya jadi lebih panjang sedikit dalam hidupnya? Jawabannya tidak ada. Itu maksudnya firman ini adalah bahwa kalau cuma khawatir saja, ya kontraproduktif, tidak menghasilkan apa-apa. Itu nasihat Tuhan. Karena memang firman Tuhan mengajarkan untuk kesehatan mental hygiene termasuk itu. Terus lagi, harus ada tindak lanjut kekhawatiran di dalam konteks yang mulia. Tadi saya kasih contoh kekhawatiran karena mau lewat jembatan sempit. Satu mekanisme karena dalam rangka hati-hati. Sekarang konteksnya mulia, khawatir tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, saya sama istri sama satu teman sempat besuk ke seseorang, jantungnya mengalami kelainan. Terus dia gini-gini. Saya sumpah, katanya. Aduh, kok sumpah? Pernah baca firman Tuhan enggak mengenai larangan sumpah ya? Saya kalau diberi sembuh 1000% mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan kok 1000%? Ya sudah, karena itu orang sakit keras, penyakit terminal, bukan terminal bis, penyakit terminal itu artinya memang jenis yang tidak akan sembuh, saudara. Ya enggak ada yang membantah, biar aja dia bilang 1000%. Saya mau melayani Tuhan kalau sembuh, sambil tangannya gini. Persen tuh kalau penuh namanya ya 100, enggak ada 1000%, saudara. Apa itu? Ya maksudnya itu ingin sungguh-sungguh janji. Oh, ini orang di dalam tahap bargaining. Tahap bargaining itu tahap tawar-menawar. Kalau saya sembuh, saya akan gini buat Tuhan. Saya kalau diberi waras lagi, sehat walafiat, waras wiris, saya akan buat ini. Tawar-menawar. Itu ada 5 tahap orang mau meninggal melalui tahap-tahap. Ya, ada shock, ada yang namanya anger, amarah, ada yang disebut sebagai bargaining, tawar-menawar, ada tahap depression, kemudian ada tahap yang kelima yang disebut penyerahan diri. Saudara, ini dalam tahap yang tengah, tawar-menawar. Ya kami cuma manggut-manggut saja. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kekhawatiran saya sebentar lagi mau game over, ini mau meninggal, ada kecemasan. Nah, bagi yang semasa hidup tidak pernah menyenangkan hati Tuhan, menjelang meninggal, saudara, khawatir. Nanti saya di sana gimana? Tidak dikenal Tuhan, kamu ini siapa?
masa hidupnya untuk diri sendiri, masa hidupnya untuk menyenangkan keluarga, tapi tidak pernah berpikir bagaimana apa yang Tuhan suka. Terus saja mencari kesukaan diri sendiri, mencari kesukaan keluarga, tapi tidak pernah berpikir aku harusnya menyenangkan Tuhan. Toh masih diberi kekuatan, tidak pernah ada agenda begitu. Begitu sudah mau meninggal, takut. Takutnya sebenarnya takut positif ya. Saya kok belum bisa menyenangkan hati Tuhan, saudara. Pikiran ini benar, ya. Tetapi sangat kasihan kalau sudah tidak ada waktu lagi, ya. Karena sudah mepet waktunya seumur hidup untuk diri sendiri, tidak mau menyukakan hati Tuhan, ya. Ini sesuatu yang positif, tetapi tergantung orangnya masih diberi waktu atau tidak. Makanya saudara, kita ketika masih diberi waktu di tahun 2023 ini bahkan diberi kemurahan. Tahun baru, gongsi fajai, saudara, umur panjang. Apa yang bisa kita buat untuk menyenangkan Bapak kita yang di surga? Sebelum waktunya beliau berkata, sudah selesai. Loh, ya saudara, ada semacam kecemasan, kekhawatiran, dan itu kemudian mengendalikan kita untuk mencari kesukaan Allah. Terus lagi berikut, khawatir dalam konteks kasih, itu ya khawatir tetapi juga alami dan normal dan sehat, yaitu orang tua yang mengkhawatirkan anaknya. Si anak namanya Saul, orangnya tinggi gagah, lebih tinggi satu kepala dibanding orang lain. Jadi kalau di kerumunan dia paling kelihatan. Si bapak berkata, "Nak, keledai kita hilang." "Oh iya bapak, saya cari." Dicari, keledainya ketemu, anaknya enggak pulang. Sekarang enggak lagi cemas keledainya mana, itu punya nilai ekonomis keledai, saudara. Lah keledainya ketemu kan mestinya lega, tapi ganti kecemasan lain, dia khawatir si bapak. Lah mulai ini keledai ya, kuldi saudara, keledai, tapi anaknya enggak pulang-pulang, keledainya kesini jalan sendiri, anaknya mencari, dia cemas. Sudah bukan lagi cemas akan keledainya tetapi anaknya. Maka kemudian dalam 1 Samuel pasal 10 ayat 2 itu mereka berkata kepadamu, keledai-keledai yang kau cari itu telah ditemukan. Oh, keledainya lebih dari satu, saudara. Ayahmu tidak memikirkan keledai itu lagi, tetapi ia khawatir mengenai kamu. Saul tidak pulang-pulang, saudara. Ya, katanya, apakah yang akan ku perbuat untuk anakku itu? Jadi ibu pernah cemas, ayah pernah cemas karena kasih. Itu normal, satu mekanisme karena cinta, maka ada khawatir. Lah saya itu sama istri sering ditelepon entah berapa kali sudah tidak terhitung. Ada telepon lewat sini, telepon lewat situ. Dulu masih punya telepon rumah ada kabelnya itu. Orang tipu-tipu ya. Selalu anak kami yang jadi berita ya. Ada yang bilang jatuh, ada yang bilang ini itu, saudara. Lah kalau anaknya di rumah kan kami tidak khawatir, tapi kalau baru keluar ini benar atau enggak, kan sempat sport jantung. Khawatir karena kasih, itu juga termasuk bagian yang Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu, termasuk bapak ibu ini yang khawatir mengenai anaknya atau sebaliknya. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, saya cemas ya ini ya. Tetapi apa? Ucapan syukur. Terus lagi, khawatir dalam konteks pendidikan. Paulus berkata, sebab aku khawatir apabila aku datang aku mendapati kamu tidak seperti yang kuinginkan, dan kamu mendapati aku tidak seperti yang kamu inginkan. Jadi khawatir nanti kalau ketemu ternyata mengecewakan murid-muridnya ini yang digembalakan, kelakuannya tidak karu-karuan, lebih parah daripada orang dunia. Sampai kemudian di Korintus itu dikenal, ini orang gereja, orang Kristen, namanya Kristen Korintus, tapi kelakuannya lebih jahat daripada orang dunia. Paulus khawatir nanti kalau ketemu saya marah, saya kecewa gimana, atau kamu juga khawatir karena saya akan marah. Jadi timbal balik, aku khawatir akan adanya perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri.
Jadi orangnya jelek-jelek saudara, kelakuannya, tingkah laku dari gereja Korintus. Entah yang bisa ke surga berapa orang. Ngeri sekali. Fitnah, bisik-bisikan, keangkuhan, bisik-bisikan itu ya wah, subur sekali bangsanya, isu-isu gosip, makin digosok makin sip, dan macam-macam kerusuhan yang ini tidak cocok sama itu, macam-macam begitu yang buang waktu. Lalu Paulus prihatin, nanti kalau ketemu kalian ya jemaat Tuhan, saya khawatir saya akan marah, kecewa dan sedih, dan kamu juga akan khawatir saya akan tegur. Nah saudara, itu konteksnya itu pendidikan. Jadi kekhawatiran yang pedagogis karena kasih juga. Ini ada pada orang tua, pada pak guru, ibu guru ya yang bekerja. Bisa ada pada pendeta juga saudara. Terus lagi ada kekhawatiran akibat serakah. Nah ini kekhawatiran yang jelek. Ayub pasal 2 ayat 21. Sesuatu pun tidak luput daripada lahapnya. Lahap tahu lahap. Bahasa Jawanya ngetowo ya, apalagi istilah. Jadi sudah punya jatah sendiri tetapi mengambil apa yang bukan haknya. Itu namanya lahap, baik itu makanan ya, orang lain jatahnya 2 ambil sendiri, balapan paling duluan, aku ambil 5. Jadi tidak menahan diri, padahal buah roh itu adalah penguasaan diri atau egratia. Itu kelihatan dalam hal makanan. Dalam hal uang juga begitu, bukan haknya, tetapi gimana caranya supaya yang bukan hakku itu bisa kuambil. Itu serakah saudara. Satu bentuk dosa yang dalam kitab Ayub, lahap itu sebabnya kemujurannya tidak kekal. Jadi seringkali mengalami hal sial. Ayat 22, dalam kemewahannya yang berlimpah-limpah ia penuh khawatir. Khawatir karena apa? Kurang terus. Jauh dari ucapan syukur dan cukup. Paulus mengatakan cukupkanlah dengan apa yang ada. Tetapi yang jenis ini saudara itu ngeri. Dan itu pasti membawa sakit, penyakit lagi. Dijauhkanlah ini ya. Terus kekhawatiran yang pelik itu juga ada, kenali karena ini menyangkut psikologi. Ada jenis yang namanya anxiety. Anxiety itu pokoknya saudara mandi bersih tetap juga rasanya ya sebentar ini kenapa ya, saya juga enggak ngerti ya. Ditanya sama yang anggota keluarga, kok seperti itu, jalan sana jalan sini, duduk mikir, kenapa begitu, enggak bisa jawab, saya juga enggak ngerti gitu. Jadi tidak jelas objeknya, tanda tanya, tapi khawatir, gelisah, cemas. Gelisah yang tidak jelas objeknya apa, itu anxiety saudara. Itulah sebabnya di dalam kehidupan umat Tuhan itu ada satu perangkat yang diberikan kepada jemaat Tuhan namanya glosolali. Glosolalia lain dengan senolalia. Kalau di dalam masa Pentakosta Petrus khotbah memberitakan Injil, dia pakai satu bahasa tapi orang Arab dengar, ini Pak Petrus kok ngomong bahasa Arab. Sebelahnya enggak kok, ini bahasa Aram kok. Karena dia mendengar Petrus khotbahnya bahasa Aram. Satu lagi yang orang pakai bahasa Ibrani, dia mendengar enggak kok, dia khotbah bahasa Ibrani. Jadi semua orang itu mendengar Petrus menggunakan bahasa sesuai dengan pendengar. Kok begitu bisa ya, padahal satu kali kata, itu namanya senolalia, suatu khotbah. Tetapi kalau ini glosolalia itu doa. Kalau doa itu dari orang kepada Tuhan. Tetapi kalau khotbah dari seseorang utusan hamba Tuhan kepada orang-orang yang lain, senolalia. Ada sejenis yang namanya glosolalia, jadi mengemukakan kepada Tuhan tetapi yang berdoa ini tidak mengerti. Ini apa, karena apa, sudah pokoknya Tuhan yang ngerti saya. Ya mau ngomong apa, kalimatnya apa, ya sudah keluar saja orisinir dari dalam tanpa mampir ke kamus. Di sini ada segmen yang berupa kamus. Kalau perasaan gini namanya apa?
konsultasi dulu ke situ lalu keluar di sini namanya ini. Nah ini tidak konsultasi, tidak mampir ke sektor kamus. Jadi asli orisinal keluar saja karena cemas, gelisah, khawatir, tapi tidak ngerti karena apa. Pernah saudara gitu? Itu anxiety saudara ya. Maka jemaat Tuhan diberi mekanisme namanya glosolalia ya. Maka bunyinya aneh, saudara sendiri juga mungkin kok aneh ya saya ngomong begini kepada Tuhan. Tidak apa-apa, Roh membantu kita mengenai apa yang kita tidak mengerti harus doakan apa. Tadi kan dikatakan apa? Sampaikanlah itu kepada Tuhan dengan ucapan syukur semua kekhawatiran itu. Jadi ketika kita tidak ngerti namanya, sampaikan saja. Tidak usah mampir-mampir ke kamus, itu doa pribadi. Tapi kalau doa bersama-sama dengan orang lain supaya orang lain mengikuti, ya harus dengan bahasa yang dimengerti. Itu kalau memimpin doa orang-orang. Jadi ini adalah doa yang pribadi. Terus lagi, ya kekhawatiran berakibat pada ini vertebri, tulang belakang. Jadi firman Tuhan bersangkut paut dengan psikologi, tapi juga apa? Kesehatan tulang. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Kenapa orang bisa bungkuk? Itu terutama karena tulang belakang atau vertebrinya terganggu. Syukur puji Tuhan kalau sampai saudara 70, 80 masih tegak. Ya, turun naik tangga masih tegak. Bukan karena tidak pernah mengangkut tenggok keranjang. Saya sering ngamati di pasar Legi itu yang naik turun ya dari truk terus dapat bayaran. Duh, perempuan-perempuan perkasa-perkasa. Kadang-kadang diambil alih orang lain, bayar ke dia. Tak gentenane ya mbok, yo lalu diganti uang, gantian ya. Ketika yang ini pensiun, tapi kemudian banyak yang beberapa di antara tidak semua itu tulang belakangnya ada sesuatu saudara ya. Bungkuk bukan selalu karena beban berat di pekerjaan kuli ya. Jadi bukan hanya pekerjaan kuli saja yang membuat bungkuk. Lihat firman Tuhan, kekhawatiran membungkukkan orang. Maka cepat-cepat sampaikan di sini, jangan sampai keluar gelembung-gelembung yang pecah karena terlalu lama tidak di-manage. Terus lagi peringatan, apa nasihat Tuhan? 1, kita lihat yuk cepat. Objek tanpa klasifikasi, ayat ke-6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga tanpa klasifikasi, tanpa golongan. Khawatir karena apa? Tidak diurusi ya. Apapun juga golongannya, semua klasifikasi, semua jenis. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal. Berarti diulang lagi sudah perkaranya apa? Sampaikan kepada Tuhan keinginanmu kepada Allah dalam doa. Tetapi apa? Sopan santunnya dengan ucapan syukur. Seperti Bapak Pendeta waktu Natal itu, sininya terganggu. Tuhan saya ucap syukur yang kanan bisa mendengar. Ya, Pak Gembala yang dari Kudus saudara, sini tidak mendengar, saya ucap syukur bisa melihat. Maka itu menjadi nampan yang sopan, bukan hanya masalah gemblondong mentah Tuhan ya, tapi ada nampannya, ucapan syukur. Mari pejamkan mata saudara. Oh sia-sia. Syukur. Bisikan kata syukur kepada Tuhan. Syukur. Bapa kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu. Bapa, Engkau setia kepada kami. Tidak membiarkan kami dalam kekhawatiran. Tidak membiarkan kami dalam kecemasan. Oh Bapa yang setia mendampingi anak-anak-Mu. Inilah anak-anak-Mu Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman.
lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Mari bersama-sama. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih Dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat. Oh, bersama-sama Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. sembah Dia. Oh, sikarala baralawa ya masih baralawa ya baralawu. Kudus, kudus firman-Mu, kudus firman-Mu. Kami bersyukur, kami bersyukur. Mari naikkan syukur kepada Bapa kita. Syukur, 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 syukur bagimu. Kudus, kudus Engkau Bapa, kudus, kudus Engkau, penuh dengan kasih. Haleluya, haleluya. Segala ya masakarala ya barala ya barala ya barala barala. Kurala pata pata rala mata ya barala 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 ya barala barala ya masih. Hosana, 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 hosana. Engkau melihat anak-anak-Mu ini Tuhan, apa yang mereka cemaskan, apa yang mereka takutkan. Kalau ada di antara saudara yang cemas akan sesuatu, taruh tangan di dada. Mari, jangan malu, sampaikan kepada Bapa yang setia. Ya lama ya masih karalabu. Cemas apapun juga,
sampaikan kepada Bapa. Sikaralawaralawo, ya lamaralaya maralawaya masih. Tuhan yang mampu mengurus segala sesuatu yang tidak terpikirkan. Sikaralawaya, kami percaya Engkau membukakan pintu-pintu yang kami kira tidak bisa dibuka. Di depan pintu terkunci, di belakang pintu terkatup. Tidak ada jalan, tetapi Engkau berdiri di situ sebagai jalan kebenaran dan hidup. Oh, ku percaya, ku percaya. Bahkan kecemasan kami seperti yang Kau ajarkan harus disalut dengan syukur. Mari saudara mengucap syukur, syukur, syukur. Kecemasan jemaat Engkau pun Tuhan dinampani, disalut dengan ucapan syukur kepada Engkau, Bapa yang setia. Syukur, karena itulah yang menyukakan hatimu. Syukur, syukur. Bahkan kecemasan yang kami tidak bisa nyatakan apa itu, karena pikiran kami terbatas, Engkau sudah tahu apa adanya. Lihatlah jemaat ini Tuhan, apa adanya mereka. Engkau mengasihi mereka. Curahkan kasih-Mu, curahkan kasih-Mu. Namun satu hal yang kami minta, dijauhkanlah kami dari segala kecemasan dosa, kecemasan yang tidak seharusnya. Dijauhkanlah itu. Engkau yang memiliki jawaban atas setiap krisis yang kami alami. Dunia cemas dengan 2023, namun kami punya Engkau. Kami punya Bapa yang setia, orang tua kami, pelindung kami, Engkau gembala agung kami. Syukur, syukur. Izinkan kami mengumpulkan persembahan ya Bapa sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Engkau. Kuduskan apa yang hendak kami kumpulkan, sehingga boleh dipakai untuk mendukung pelayanan di dalam gereja ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Bapa. Engkau orang tua kami yang penuh dengan kasih luar biasa. Dan di tahun baru Tionghoa dan di bulan yang ke-1 tahun 2023, curahkan berkat-Mu Bapa. Berkat yang dicurahkan dari tangan kanan Allah Bapa di surga,
kasih karunia Juru Penebus kami, Tuhan Yesus Kristus, Putramu yang tunggal, penyertaan oleh Roh Kudus memberi sukacita, kekuatan, kesehatan, dan keperkasaan pada siang hari ini, sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar